Silakan diusulkan. Pokoknya gini, tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat. Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM, yaitu pemberian pembebasan tetangga. Kalau ada tahu orang sudah mampu tapi masih dapat, silahkan menyanggah. Melihat tetangga ini udah kaya kok masih dapat, silakan. Ada aplikasi khusus dari kan akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja keluar negeri. Ya. Tadi itu bagaimana Gus ya? Tadi kan soal makan bergizi gratis atau seperti apa yang di highlight di dalam rapat tadi Gus? Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat, diikuti oleh Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Sosial, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Koperasi. Kemudian Menteri Desa. Berbagai agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrim, miskin menjadi berdaya mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan, kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Lalu kita juga akan melakukan atas perintah Pak Presiden meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran yang keluar negeri. Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru. Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, akan ada ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara pemerintah, baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya. Kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja keluar negeri. Buruh migran ini, pekerja migran Indonesia yang mau keluar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindak lanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, berbentuk uang pemerintah yang dipinjam kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM. Contoh sukses PNM akan kita duplikasi gitu ya, menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di bidang simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis. Nah, ini akan duplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi. Berikutnya optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial juga dilakukan berbagai pembenahan, termasuk kepada para kaum miskin yang layak mendapatkan bantuan boleh diusulkan dan boleh disanggah, yang sudah tidak miskin tapi masih mendapatkan bantuan boleh disanggah melalui Kementerian Sosial.
atau yang belum mendapatkan bantuan akan diusulkan. Pokoknya gini, tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat. Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM, yaitu pembebasan utang, penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67.000 penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh Presiden dalam waktu dekat. Saya kira itu poin-poin hasilnya. Intinya pemberdayaan masyarakat itu akan ambil langkah-langkah, termasuk Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat. Ya, karena KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir ada, tambah lagi, kita tambah. Semakin banyak, intinya gini, punya pemerintah. Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Ya bisa 20 triliunan total, dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir. Tetangga kalau ada tahu orang sudah mampu tapi masih dapat, silahkan menyangga. Bila tetangga ini udah kaya kok masih dapat, ya, silahkan. Ada aplikasi khusus dari Kemensos online. Cek bansos. Cek bansos. Aplikasinya cek bansos, di situ ada usul sanggah. Jadi boleh usul, boleh sanggah dengan bukti-bukti yang cukup tentunya ya. Nanti ada poin-poinnya yang usul saya belum dapat. Ya. Usul ini kok sudah kaya tapi kok masih dapat. Buktinya ada. Itu apa aplikasinya namanya? Cek bansos. Cek bansos. Yang belum menyangka siapa Gus? Ya tetangga yang usul. Masyarakat. Wartawan lebih-lebih. Oh beda ruangan. Beda agenda. Beda tamu. Beda pemberdayaan. Oh enggak ada. Beda tamu. Belum, baru uji coba 3 titik dulu. Jabodetabek. Kemensos. Itu yang nanti yang sekolah di situ yang diutamakan yang tidak mampu. Miskin ekstrim. Sebetulnya diutamakan boardingnya ya yang paling penting itu. Sehingga gizinya tertangani. dan itu bebas biaya. Iya kita uji coba. Yang paling banyak orang ya, sejauh ini kan juga yang diberikan pemerintah kan juga panjang, sedangkan kemarin inflasi kita di beberapa paling tinggi oleh pemerintah insentif yang mampu untuk kecepatan untuk penyelesaian. Menteri Keuangan itu yang tahu.